Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'an fitaraini amin. Kajian kita yang ke-24 masih dalam kajian infak ya. Apa? Nah, iya. Masih dalam kajian infak apa silaturahim. Wa makna hadhil ayatil karimah kama dzakarul Imamur Razi annahu la yajtami'u imanu ma wadudin ma budati a'da'illah wa dzalika man ahabba ahadan imtana yuhibba ma dzalik aduwahu wastadallal Imam Malik bihadhil ayah ala mu'adatil qadriyah wa tarki mujalasatihim. Wa qala al-Imam Al-Qurtubi ta'liqan ala istidlalil Imam Malik qultu wa fi makna hal ahlul qadri jami'u ahli zulmi wal udwan. Wa makna hadhil ayah al-karimah kama dzakarul Imam Ar-Razi, dan makna maksud dari ayat yang mulia ini sebagaimana disebutkan oleh Imam Ar-Razi adalah bahwa iman tidak dapat digabungkan dengan kasih sayang musuh-musuh Allah. Menurut Imam Ar-Razi, musuh Allah tukang ngasih uang, ngasih duit, ngasih itu. Bagi orang yang beriman, itu iman tidak bisa digabungkan dengan kasih sayangnya musuh-musuh Allah. Wa makna hadhil ayat, bermula maknanya ayat ini al-karimah yang mulia, kama dzakaro, seperti halnya yang menyebutkan siapa Imam Ar-Razi
anahu sesungguhnya layat stami'u tidak pernah kumpul, tidak kumpul apa imanu ma'awudatin a'daillah, keimanan dengan kasih sayang musuhnya Allah itu nggak bisa kumpul dengan iman. Wadzalika, karena itu man, barang siapa haba yang mencintai, siapa manahadan akan seseorang, imtana'a maka akan menolak, imtana maka menolak ayuhiba untuk mencintai siapa man, madzalika atas atau bersama bareng-bareng mencintai aduwahu akan musuhnya Allah atau musuhnya man. Orang kalau mencintai orang lain, itu orang lainnya bukan musuhnya. Kalau musuhnya pasti sudah tidak akan dicintai orang musuhnya. Kalau mencintai ya sudah bukan musuhnya. Nah, begitu pula iman dengan musuhnya Allah nggak mau bisa gathuk, nggak bisa kumpul. Sebagaimana orang tidak bisa gathuk dengan musuhnya. Wastadalla, dan mengambil dalil siapal Imam Malik biadil ayat, dengan ayat ini, ala muadatil qadriyati, atas anti. Imam Malik mengutip ayat ini ala muadatil qadriyati, atas anti qadariyah. Anti paham qadariyah, watarku mujalasatihim, dan meninggalkan duduk bersama mereka. Waqala, dan berkata siapal Imam Al-Qurtubi, Imam Qurtubi, ta'liqan ala istidlalil Imam Malik. Imam Qurtubi berkata, ta'liqan ala istidlali Imam Malik, mengomentari, ta'liqan mengomentari alasan Imam Malik, ta'liqan alal istidlalil Imam Malik, mengomentari alasan Imam Malik. Kultu, aku berkata, wa fi makna ahlil qadari, dan dalam arti ahli qadar, jami'u ahli zulmi, maksudnya adalah semua orang-orang yang zalim, wal udwan, dan permusuhan. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir fi tafsiril ayatil karimah, ay la yawadduna, ay la yawadduna al-muhaddin walau kanu minal aqrabi. Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata dalam tafsir ayat yang mulia, la yawaddunal muhaddina walau kanu minal aqrabin,
dalam menafsiri ayat ini Imam Ibnu Katsir menafsiri fi tafsiril ayatil karimah, dalam menafsiri ayat yang mulia, ay la yawadunal muhaddina walau kanu minal aqrabin bal inna silaturrahim, karena sesungguhnya silaturrahim ma'ulaika beserta mereka semua fi badlis sa'yi, dalam upaya untuk mencegah, fi badlil sa'yi liman'ihim, untuk mencegah mereka minal iqtirobi, dari mendekati minan nari, pada neraka, wataba'ud, dan menjauh anil jannati, dari sorga. Silaturahim dengan mereka orang-orang yang maksiat, orang-orang yang maksiat, menyambung tali connectivity, connecting people dengan orang-orang maksiat, artinya tidak boleh, nggak usah melakukan Anda nyambung silaturahim dengan orang maksiat, maksudnya agar Anda sendiri tidak mendekati api neraka dan tidak menjauh dari sorga. Karena rata-rata Andanya yang tidak kuat. Kalau Anda kuat, nah lain judulnya. Kalau Anda kuat, maka Anda harus mendakwai mereka. Kayak gitu. Kalau Anda nggak kuat, Anda akan terbawa oleh mereka. Nah, kalau Anda yang terbawa, ya habis. Bal inna silaturahim, karena sesungguhnya silaturahim ulaika, beserta mereka orang-orang yang dolim, orang yang maksiat, fi badlis sa'yi, dalam mencurahkan usaha, liman'ihim, untuk mencegah mereka minal iktirobi, dari mendekati, minan nari, mendekati dari neraka, wataba'udi, dan menjauh anil jannati, dari sorga. Wa idza tatot al maslahatu li tahqiqi hadzal hadfi, al-asma wal ghoyah al-uzma muqati'atuhum fatakunul muqata'ah angdaka hiya silaturrahim. Jika kepentingan ini untuk mencapai tujuan yang tinggi dan tujuan yang besar adalah memutus hubungan dengan mereka orang yang ahli maksiat, ahli dosa, maka memutus hubungan pada saat itu adalah silaturahim. Ada orang yang ahli maksiat, Anda kalau masuk ke situ dikhawatirkan kejegur, ketarik mereka.
Lah, Anda memutus hubungan dengan orang yang ahli maksiat dan memang Anda merasa tidak mampu untuk mempengaruhi orang yang zalim ahli maksiat menjadi baik, maka memutus hubungan dengan mereka itulah yang terbaik. Tapi kalau Anda merasa mampu, hubungan dengan mereka bisa mempengaruhi, bukan Anda yang terpengaruh, tapi mereka yang bisa terpengaruh ke Anda untuk menjadi lebih baik, bisa meninggalkan maksiat sedikit demi sedikit, ya menjalin silaturahim masih kategori diperbolehkan. Itu tergantung kepada manfaatnya apa. Wa idza qtadot, dan ketika wa idza qtadot apa al-maslahatu, wa idza qtadot, dan ketika untuk mencapai, ketika untuk mencapai al-maslahata akan wa idza qtadot, dan ketika tercapai apa al-maslahatu kemaslahatan litahqiqi hadal hadfi, untuk merealisasikan tujuan ini, al-asma yang tinggi, wal ghoyah, dan tujuan al-uzma yang besar, muqati'atuhum, maka bermula memutus mereka, fatakunu, maka ada apal muqato'ah, memutus andaka dari hal itu, ya bermula hal yang demikian itu silaturahim masih kategori silaturahim. Memutus hubungan dalam kondisi orang itu Anda nggak mampu mempengaruhi menjadi orang baik, ya maka Anda mendapatkan disebut masih silaturahim dengan yang baik. Wa fi hadza yaqulul Imam Ibnu Abi Jamroh, fa in kanu kuffaran aw fujjaron fa muqati'atuhum fillah hiya silatuhum bi syarti badlil juhudi fi wa'dhihim thumma i'lamihim idza asarru an dzalika bisababi takhallufihim anil haqq wala yasqutu ma'a dzalika sillatuhum biddu'a lahum bidzuhril ghaibi an ya'udu ila at-tariqi al-mithli ila at-tariqi al-mithli. Wa fi hadza, dalam konteks ini, yaqulu, berkata siapa? Imam Ibnu Abi Jamroh. Imam Ibnu Abi Jamroh berkata dalam hal ini, fa ingkanu, apabila mereka itu kufaron, orang-orang kafir, au fujaron, atau orang-orang jahat, orang-orang jahat, famuqati'atuhum, maka bermula memutus mereka fillah, karena Allah, ia bermula memutus itu silatuhum, silaturahminya malah memutus, bisyarti badril juhud, dengan syarat upaya yang kuat,
dengan syarat upaya yang kuat fi wa'dhihim, dalam menasehati mereka, tsumma i'lamihim, kemudian memberitahu pada mereka, idza asoru, jika mereka bersikeras, andzalika, dari hal itu, bisa babi takhallufihim, karena kegagalan mereka, anil haqqi, kegagalan perubahan mereka, anil haqqi, untuk menjadi lebih baik. Wala yaskutu, dan tidak putus ma'adzalika, dari hal itu, apa silatuhum, connecting dengan mereka, silaturahim dengan mereka, tidak putus bidu'ai, dengan doa, lahum, bagi mereka, bidzahril ghaibi, dengan tampaknya yang masih ghaib, dengan nampaknya yang masih ghaib, ayyautu, untuk kembali siapa mereka, kembali ila tariqil mithli, pada jalan yang ideal atau yang benar. Jadi kalau Anda hidup nanti di suatu kampung, ada preman yang tukang bunuh orang, tukang maksiat, tukang ini, itu yang kayak gitu itu lalu harus disilaturahimi? Tidak. Harus didatangi? Tidak. Harus di-connecting? Tidak. Harus didekati apa tidak? Apa kita harus jauhi itu orang yang begitu? Jika Anda mampu dan Anda tidak tertarik, malah jadi seperti mereka, tidak tertarik, malah Anda yang berubah menjadi seperti mereka, maka kewajiban Anda untuk mendekati mereka. Karena untuk takhallufuhum anil haq, agar mereka bisa berubah menjadi mencari dapat jalan yang benar. Tapi kalau Anda nggak mampu, nggak kuat, takut Anda yang kebawa kepada mereka, ya Anda berhenti hubungan dengan mereka. Tapi kalau Anda merasa kuat, terus sampai mereka bisa berubah mengikuti jalan yang benar. Nah, itu intinya kayak gitu. Biasanya kalau Anda mampu menundukkan preman besar, itu Anda akan mendapatkan kekuatan besar tambahannya. Itulah kajian kali ini, yang kita akan lanjut berikutnya, al-matlab as-sabi al-infaq fi sabilillah, tentang infak fi sabilillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.